pada pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Belajar sedia. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Sudah. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita ada permainan dulu, kita refresh dulu supaya kalian belajarnya bisa dengan santai, tidak tegang. Jadi berdiri semua dulu, berdiri. Kita ice breaking dulu. Coba keluar dulu dari Migata. Ya. Sini dua. Dua di sini ya. Dua di belakangnya. Iya. Kakinya di situ lagi kita pakai ya, begitu. Coba ya perhatikan videonya ini nih, kita ikuti sama-sama nih. Supaya santai juga. Jadi setelah kita santai sejenak, kita ice breaking sejenak, kita bagi kelompok dulu. Nah, sekarang berdiri semua, coba berdiri, kemudian ke depan, ke sini, tetapi menyebar, jangan terlalu berdekatan. Ya. Nah, cara membagi kelompoknya, kalau ibu guru bilang kapal sudah mau berangkat, jawabannya adalah muat berapa orang? Nih, kemudian setelah ibu guru jawab muat sekian
Sebelumnya saya kasih pertanyaan dulu. Mengapa gerakan planet dan benda-benda lain dalam tata surya dapat mengelilingi matahari? Siapa yang bisa jawab? Coba Nabila. Apa Nabila? Karena matahari memiliki gravitasi yang sangat kuat. Iya, karena matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Coba tepuk tangan untuk Nabila. Perwakilan laki-lakinya siapa yang bisa? Coba Fikran. Silakan dijawab. Karena matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Iya, coba tepuk tangan. Tadi mengapa gerakan planet dan benda-benda langit lainnya dalam sistem tata surya dapat mengelilingi matahari? Jawabannya adalah karena Matahari memiliki gravitasi yang sangat kuat. Iya, karena matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Iya. Jadi sebelum Disconnected. ada video, coba disimak karena tidak ada LCD, jadi videonya melalui HP saja. Coba ini diperhatikan dengan baik ya. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari. Sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari.
Mars mempunyai dua satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam. Dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam. Dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ketujuh dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari, berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet ini mempunyai 11 satelit. Keempat, benda-benda langit yang lain. Benda-benda langit yang lain itu seperti asteroid, komet, meteorit, dan satelit. Asteroid adalah benda langit berupa gumpalan batu besar menyerupai planet. Terdapat sekitar 5.000 asteroid di tata surya. Permukaan asteroid penuh dengan kawah. Asteroid terbesar adalah Ceres dengan diameter 785 km. Asteroid yang lain adalah Dallas, Vesta, dan lainnya. Komet adalah bintang berekor yang bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Komet berputar mengelilingi matahari. Komet terbentuk dari debu, es, dan gas yang membeku. Komet yang paling terkenal adalah Komet Halley. Komet Halley mempunyai periode revolusi 76 tahun sekali. Meteorit adalah kumpulan batu kecil yang mengapung di angkasa. Meteorit ini sering disebut dengan bintang jatuh karena sering terlihat sebagai cahaya yang jatuh. Meteorit jatuh ke bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi. Meteorit tampak bercahaya karena terbakar oleh tekanan ram dan gesekan atmosfer. Meteorit yang jatuh dan terbakar dinamakan meteor. Satelit adalah benda yang mengorbit planet dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit ada dua macam, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam contohnya bulan yang mengorbit planet bumi dan Deimos yang mengorbit planet Mars. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk suatu tujuan. Contohnya satelit buatan adalah satelit Palapa dibuat oleh Indonesia untuk keperluan komunikasi. Ya, jadi itulah tadi video atau gambaran tentang sistem tata surya. Nah, setelah mengamati video tadi, muncul lagi pertanyaan. Mengapa planet-planet dalam orbit sistem tata surya dapat bergerak mengelilingi matahari? Siapa yang bisa jawab setelah melihat video tadi? Siapa yang bisa? Jawabannya adalah karena
memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Sangat kuat. Nah, setelah kalian mengetahui sistem tata surya, saya akan bagikan ada tugas LKPD. Ini diisi sebentar, diisi per kelompok, ya. Ada di kelompok. Ini kelompok ini namanya kelompok apa? Mau pilih kelompok apa? Dari nama-nama tata surya. Mau pilih nama kelompok tak Venus kah, Jupiter kah, Mars kah? Apa nama kelompok tak kita? Atau saya saja yang kasih? Nama kelompok adalah nama kelompok Venus. Venus. Kalau di sini nama kelompok tak apa? Uranus. Uranus. Iya. Nah, setelah saya bagikan LKPD, kelompok Venus dan kelompok Uranus silahkan dikerja. Satu orang saja yang menulis, nak. Satu orang saja yang menulis, ditulis namanya, nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa, kemudian ditulis jawabannya. Silahkan dikerja. Bagaimana pekerjaannya, nak? Sudah selesai atau belum? Sudah. Nah, kalau begitu, kita berikan kesempatan kepada kelompok Venus untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan dulu perwakilan kelompok Venus. Siapa yang mau naik? Nah, coba Wahyul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Venus akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana susunan planet dalam tata surya dimulai dari planet yang terdekat dengan matahari. Jawaban: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Bentuk pilih salah satu planet dalam tata surya, kemudian identifikasi planet tersebut berdasarkan bentuk permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Uranus akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana susunan planet dalam tata surya memulai dari planet yang terdekat dengan matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pilih salah satu planet dalam tata surya, kemudian identifikasi planet tersebut berdasarkan bentuk permukaan, padat ataukah gas, temperatur planet, panas, dingin, atau suhu rata-rata, otomatis, stabil, tipis, atau
tidak Atmosfer. atmosfer, tebal tipis atau tidak ada atmosfer, banyak atau sedikit mendapat sinar matahari. Nama planet Uranus, bentuk permukaan gas, temperatur dingin, atmosfer tipis, sedikit mendapatkan sinar matahari. Buatlah daftar kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Contohnya manusia bernapas. Apakah planet yang Anda pilih memungkinkan manusia untuk bernapas? Ya, akan tetapi kemungkinannya sangat sedikit karena di planet Uranus hanya memiliki sedikit oksigen. Isilah tabel berikut dengan memberi tanda centang. Tidak kondisi planet yang Anda pilih dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk bisa bertahan hidup dan tanpa kali jika sebaliknya. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup yaitu oksigen. Buatlah kesimpulan apakah planet yang Anda pilih dapat dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Sebutkan alasannya. Di planet Uranus tidak bisa dijadikan sebagai tempat tinggal karena kurangnya oksigen. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Uranus. Ya, jadi baiklah anak-anak, karena tadi sudah disampaikan hasil diskusinya. Sekarang saya kira anak-anakku sekalian sudah mengetahui ada berapa jumlah planet yang mengelilingi matahari. Coba disebutkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi ada berapa jumlah planet? 8. Nah, tadi disebutkan dalam video bahwa ada 8 planet yang mengelilingi matahari, di mana matahari adalah pusat tata surya. Pusat tata surya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membuat model tata surya. Jadi nanti disediakan bahannya. Setelah itu kita akan membuat model tata surya berdasarkan kelompok yang telah kita bagi. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, billahi fisabilillah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi